everyone. Selamat datang nih di Creators Market Talks kita hari ini. Mungkin sebelumnya mau perkenalkan diri dulu. Aku Sarah, tim member dari A3000 Creative Compound. Kita di Jalan Kemang Raya nomor 8B. Nah, sekarang ini kita lagi ada Creators Market di sini. Dan during our Creators Market, kita bakal ada sesi-sesi bersama para community of creators kita. Dan hari ini kita kedatangan dari Mi Panjang Umur. Hai, selamat sore. Kita barusan lagi update dulu nih ya. Belum sempat diposting, ternyata dia udah buka aja. Udah mulai ternyata ya, tiba-tiba ya. Aja nih. Tapi emang seneng banget sih karena sekarang giliran Mi Panjang Umur yang dikasih kesempatan oleh A3000 untuk ngobrol-ngobrol seru ya. Sebentar deh. Kalau kita lihat nih Creators Market sendiri, ini kan masih lama ya? Masih Sampai Mei ya? Dari Maret sampai tanggal 2 Mei kita. Oke, masih banyak dong space-space yang bisa di... Betul sekali, masih banyak banget space untuk para creators out there. Kalau misalnya mau join juga bisa, nanti hubungin ke direct message-nya A3000. Oke, nggak bisa direct message kamu ya? Oh jangan aku, Oke. ke A3000. Dia udah sibuk banget soalnya ya, ngurusin segala rupa yang ada. Jadi di biar sini. ke filter di sana gitu ya. Gitu. Nah, tapi bener juga karena masih panjang banget Creators Market sampai tanggal 2 Mei dan banyak banget program-program dari para creators juga gitu. Dari teman-teman kayak Leprana, Eitron. Nanti juga kita bakal ada sesi berikutnya setelah ini kan dengan Mi Panjang Umur. Siap. Gitu. Kira-kira sesinya apa ya? Kita juga lagi mikir. Lagi mikirin sebenarnya baru mau digodok gitu Ya, ceritanya. jadi boleh loh bantu-bantu ide buat kita kalau mau bikin acara yang seru-seru seperti apa. Karena mungkin agak berbeda nih. Kalau sebelumnya sempet loh aku lihat nonton tuh gimana caranya making sushi ya. Iya benar, nggak sih? sama Kyoto Gion. Sama Kyoto Gion, dan sekarang karena gilirannya Mi Panjang Umur, terus kita mau nunjukin juga sebenarnya proses untuk masaknya, tapi sabar dulu. Sabar. Ada waktunya itu, tenang aja. Yap. Nah, mungkin aku pengen langsung mulai dulu nih sama Besti. Mi Panjang Umur, menurut aku tuh kayak aku pribadi aja yang suka banget bakmi. Pas aku kayak, oh namanya, tapi aku bisa kayak nge-relate. Emang ada kan bakmi panjang umur gitu loh. Benar. Kayak culture-nya dari Jadi kalau Chinese New Year gitu ya. Betul. Jadi kalau Imlek, kalau lagi ulang tahun, salah satu pesta yang mereka lakukan gitu ya bersama dengan keluarga besar, itu ada sajian menu yang namanya memang mie panjang umur, tapi mie-nya mie goreng. Ya, Itu yang berbeda dari yang kalau kita sajikan di oh, MPU gitu ya, itu yang berbeda. Jadi kalau kita sendiri ngambilnya sebenarnya bakminya. oke. Karena kita tahu kalau bakmi kayaknya di Jakarta, kamu doyan bakmi nggak sih? Parah. Kamu mau makan bakmi Aku ya? udah pernah bilang, aku doyan banget. Aku masih mangkok 2 kan. Itu beneran guys. Oke. Gini deh ya. Ini kan sepi banget ya kalau nggak ada mie-nya. Kita siapin dulu mie-nya di sini dan juga menu-menu spesial yang ada di Mi Panjang Umur supaya apa? Waktu kita lagi ngomongin bakmi nih, semuanya jadi rasanya pengen makan gitu sore-sore ini ya. Apalagi di hari Minggu gini ya. Hari Minggu, terus kalau kita lihat cuacanya panas-panas tapi udah mulai mendung-mendung kalau di daerah Kemang ini, silakan ya. Jadi kalau mau mampir, kita bisa udah mulai dine in di sini Ya. di Mi Panjang Umur. Tapi mungkin aku cerita dikit aja. Kalau kenapa sih kita ambil konsep dari Mi Panjang Umur gitu? Sebagai pencinta bakmi ya, macam-macam mie itu kan, aduh banyak banget ya benar-benar. Ada yang minyak warna putih, ada yang agak coklat-coklatan, terus kemudian Ada yang warna- glass noodle kayak Nah, vermicelli gitu betul. ya yang Dan sebenarnya kita kan mau ngambil dari acuannya yang mana dulu nih. Asianya juga cukup banyak gitu Ya. kan. Kalau mau ke arah ramen berarti ke Jepang-Jepangan. Betul. Ada yang Korea berarti kita tahu tuh bahkan ada yang mie-nya dingin, ya nggak betul. sih? Nah kalau bakmi panjang umur, kenapa juga kita ambilnya mie bukan bakminya? Soalnya sebenarnya kan info penting nih guys. iya, karena sebenarnya sajian bakmi itu kan sebenarnya non halal. Enggak. Kalau kita lihat dari Benar, kalau mau di sebelum-sebelumnya trace gitu back ya. dari historinya ya. Ya. Betul, dan kenapa sih kita maunya mie aja supaya lebih me time gitu loh kalau menurutku. Oh, Me oke. time. Iya, Jadi iya. setiap kita makan itu kita bisa kembali lagi refresh diri kita, nggak sekedar makan untuk mengenyangkan. Menarik tapi banget ya, kayak- it's about us jadi gitu kayak Iya. kita lagi ya quality time sama apa yang kita lagi Betul, nikmatin ya, gitu. ya. Jadi dan kenapa akhirnya ngambil nama mie panjang umur termasuk karena ada doanya di dalamnya, panjang umur tadi. Nah itu tuh, Karena kalau konsep makan mie-nya, jadi kalau makan mie panjang umur tuh kan bisa yang piringnya festive segede banget itu gitu tuh, kan, ya. dengan meja yang biasanya bulat, dia bisa diputer. Diputer, Dan itu sajiannya kalau nggak salah sajian pembuka justru. Masing-masing pegang sumpit. Kalau internasional pakai toast gitu ya. Ya. Nah kalau yang si mie-nya semuanya pegang sumpit,
Dia dalam hitungan 3 dia ambil, Oh, yang diangkat, makan iya. bareng, dan Nggak boleh yes, nggak boleh putus kan ya? mitosnya nggak Iya. boleh putus. Ah, benar. Mitosnya. Faktanya doa ya. Doa. Ya itu emang udah culture yang selalu diikutin dan tradisi sih. Yep. Karena aku bener-bener kayak nanya-nanya sama teman-teman aku yang mau merayakan Chinese New Year, dan itu adalah tradisi yang nggak bisa lewat tuh. Yep. Setiap mereka merayakan tahun baru berarti kan. Karena tahun baru ya it means like new hope, terus kayak new prosperity juga. Jadi tetap dilakukan sama teman-temanku juga gitu. Okay. Kayak pas kemarin kayak mie panjang umur, kayak seru nih kalau kita ngebahas fakta-fakta fun fact tentang noodle gitu ya. Dan banyak banget teman-teman aku juga yang kayak kalau kita ngomongin soal noodle gitu, soal kayak makan mie ayam, makan bakmi, siapa sih yang nggak suka bakmi gitu? Iya. Menurutku mau ya tadi balik lagi, banyak banget culture bakmi, terus kayak originnya dari mana, mau ditarik dari mana juga kayak banyak banget lah gitu. Tapi menurut aku tuh makan bakmi emang essential banget sih. Yap. Essential banget, kayak seminggu tuh harus ada gitu. Dan cocok di segala macam jam gitu ya, waktu. Segala macam rintangan juga cocok sih kayaknya. Jadi kalau mau sarapan mie bisa, makan siang mie bisa, cemilan sore mie bisa Benar. masuk juga ya nggak sih, makan malam mau menunya mie juga bisa. Betul. Cuman yang menarik sebenarnya begini, waktu kita pertama kali buka tahun 2018 ya, karena kan ini sebenarnya nggak baru ya, mie panjang umur ini udah dari tahun 2018. Kita buka itu sempet loh banyak yang nanya, lah mie panjang umurnya sendiri mana gitu. Oke. Mereka menanyakan ya karena mie panjang umur yang mereka tahu adalah mie goreng tadi tuh. Karena namanya itu mestinya ada mie gorengnya gitu ya. Ya. Tapi ternyata di menu kita sama sekali nggak ada. Kita spesialisnya lebih di mie bakmi karet. Bakmi karet sendiri kalau kita lihat kan dia lebih tebel ya, terus lebih kenyal gitu. Dan sebenarnya kita pernah bikin yang lebih kenyal dari yang sekarang. Oh, itu karena based on kayak eksperimen juga atau kayak lagi, maksudnya lagi R&D gitu? Enggak, jadi awalnya karena kita mau ambil bener-bener otentik gitu ya, Oke. dari bakmi karet itu sendiri, dan yang memang bikin mie kita ini kan artisan mie yang turun-menurun, Oke. yang memang turunan bener-bener Tiongkok, yang memang hari-harinya bikin mie sendiri, yang bahkan turun-menurun sampai dengan anak-anaknya sekarang. Itu sih yang keren, jadi ada filosofi yang panjang umur tadi tuh, yang nggak berhenti, dan kita pengen ambil itu. Gitu. Menarik banget. Kurang menarik kalau kamu nggak coba sih. Benar Sabar sekali. ya. Benar sekali itu ya. Ada rame juga yang di sana. Jadi sabar dulu karena tadi kadang kalau kita makan mie, kamu biasanya pengen makan mie-nya sama apa nih minumnya? Aku di mie panjang umur harus minum si cap badak. Itu wajib. Itu nggak makan bakminya aja aku bisa minum terus aja dia tuh kan. Tapi itu menurut aku pairingan terbaik makan mie panjang umur sih, parah. Mie karet ayam bakso. Itu salah satu improvement kita sebenarnya karena ini sebenarnya setelah pandemi kita bikin satu konsep yang sebenarnya bukan jauh berbeda gitu ya. Tapi ingin menyegarkan kembali karena kita sempat rehat dulu pandemi kemarin. Terus kemudian kita reopening sekarang, masih soft opening, jadi monggo kalau mau pesen di GoFood kita masih ada promo 20%, jadi bisa langsung aja order sekarang. Jangan dilewatkan. Jangan dilewatkan ya, mumpung masih soft opening. Dan tadi tuh, tahun 2018, 2019, 2020 kita nggak menyajikan cabadak. Oke. Kita lebih menyajikan jeruk medan. Kemudian ada liang teh. Itu otentik sekali sih sebenarnya kalau kita lihat, dan bahkan jeruk medannya pure, nggak pakai tambahan air, nggak pakai tambahan gula. Jadi mereka bisa benar-benar mendapatkan kesegaran antara mie dan juga minuman yang nyampur aja gitu. Itu sebenarnya yang akhirnya ada beberapa improvement yang teman-teman bilang kayaknya boleh deh dikasih soda-soda nih. Cocok sih, cocok sih. Setelah aku coba cocok banget. Apalagi kalau di sini tempatnya, itu kan teman-teman banyak yang juga habis main roller, main skateboard, mereka udah panas-panasan ya. Pengennya nongkrong yang dingin-dingin, bersoda. Yang seger-seger gitu, iya. Aku benar-benar sering banget sih ngeliat nih creators di sini juga, komunitas-komunitas di sini habis makan di communal space kita di belakang, terus ngeliat kayak es jeruknya, aku bahkan yang lagi nggak makan aja, ya udah deh es jeruk deh kalau gitu, nyerah deh nih kayak gini nih udah kelihatan banget seger gitu, dan piringan yang sangat-sangat cocok sih menurut aku. Dan kalau kita bilang mie panjang umur tadi ya, kita sebenarnya ada mungkin beberapa mie yang lain juga
menggunakan telur bebek di dalamnya gitu ya. Jadi dia akan lebih kenyal dibandingkan dengan mie yang tanpa telur bebek. Tapi tadi kita melihat dari konsep pembuatnya ya, kayaknya tuh benar-benar bikin mie-nya dari hati gitu loh, bayang nggak? Yang nggak berubah dari zaman orang tua generasi yang keberapanya gitu, sampai sekarang tetap seperti itu gitu ya. Dan juga yang bikin nambah lagi kalau sekarang nih kita dine in, kita ingin mengajak juga untuk kita yang makan tadi me time itu nggak sekedar menikmati makanan kita aja, tapi seperti berada di tempat yang berbeda gitu ya. Jadi kayak masuk di area Tiongkok yang kuno tapi juga kekinian. Gimana sih? Makanya nanti teman-teman juga mesti lihat nih kayak apa sih MPU di A3000 gitu. Suasana apa nih yang dibawa sambil kayak kita makan, kita bisa ngerasain yang tadi Mbak Desti bilang juga ya. Oke, jadi kamu udah berapa kali tuh makan mie? Aduh, mie panjang umur udah berapa kali? Udah banyak banget sih aku ya. Aku udah jadi pelanggan kebetulan karena aku juga di sini setiap hari gitu ya, muter-muter. Jadi kayak kok harusnya makan mie cuma seminggu sekali jadi seminggu 3 kali gitu ya. Kayak nggak bisa kelewatkan lah, dan juga teman-teman aku juga gitu. Tapi boleh tahu nggak Mbak Desti, kalau di luar history namanya apa yang value yang diambil, tapi kenapa bakmi gitu? Kenapa mie? Kenapa bukan menu makanan lain gitu ya? Karena menurut aku tuh mie ya emang simser banget sih gitu, kayak menurut aku ya, makanan yang kalau orang ngomong comfort food buat aku langsung pasti pop up-nya mie. Oke. Pertanyaannya kayak gitu sebenarnya kita balikin lagi ya. Kalau kita lagi kepepet nih ya, lapar, pasti yang kebayang kalau harus masak sendiri paling gampang masaknya apa kalau selain air panas ya. Benar. Masaknya mie tinggal cemplung. Iya, berangkatnya dari air panas doang tuh. Berangkatnya dari air panas aja, racik-racik bumbu. Kalau mie instan kan gampang tuh, tinggal racik semuanya jadi. Itu sebenarnya konsep awal kita untuk membuat orang saat mau makan nggak terlalu banyak pilihan menu gitu ya. Kan kita kalau makin banyak menu suka bingung aku gitu. Aku setuju banget. Aduh, mana dong yang enak? Yang enak ini, tapi terus pilih yang ini lagi ya. Aduh, gitu kan, ya. Tapi itu berlapar jadinya. Iya, dan akhirnya tadinya mau tujuan makan nggak jadi, makan yang lain gitu ya. Bagus-bagus aja sih. Mudah-mudahan kita juga nantinya punya konsep yang seperti itu. Tapi kalau sekarang kita ingin kasih lihat bahwa ini loh kalau nyari bakmi di Jakarta Selatan, di daerah Kemang, khususnya mie karet, ya udah pengennya orang-orang langsung mikirnya mie panjang umur, bukan mie yang lain. Karena pilihan menunya sangat terbatas, tidak terlalu banyak pilihannya, dengan rasa yang otentik, dan tadi deh sensasi me time-nya ya mungkin agak berbeda ya kalau kita pesan untuk di take away dengan kita dine in gitu. Tadi kesebut sama Mbak Disti tentang mie panjang umur ada di selatan juga, karena menurut aku ya sebagai yang tadi aku bilang aku pecinta bakmi gitu, pecinta mie ande, kan aku biasa kayak ke barat, ke utara gitu, dan menurut aku emang kenapa juga aku senang banget ada mie panjang umur di sini, karena rasa yang aku rasain kayak misalnya aku jauh-jauh kayak lagi jalan-jalan ke Jakarta Utara, Jakarta Barat tuh bisa aku temuin di selatan gitu loh. Jadi offeringnya tuh ada loh di Jakarta Selatan. Betul, gitu loh. Nggak perlu jauh-jauh, terus nggak perlu pilihan yang banyak, terus bingung sendiri maunya mie yang mana gitu. Tapi tadi waktu kita di sini mulai dari 2018 itu sebenarnya belum terlalu banyak pilihan bakmi di Jakarta Selatan. Sekarang kan kita tahu ya pilihannya cukup banyak. Bakmi di daerah Jakarta Selatan. Tapi tadi deh untuk yang belum pernah mencoba mie panjang umur, ya harus tahu bedanya gitu ya, antara taste-nya yang kita tawarkan dengan yang juga ada di sekitaran kita. Itu. Emang mesti coba dulu sih. Iya, yakin jatuh hati langsung. Kalau aku yang bilang ya gimana, kita yang jualan pasti bilang iya enak kan? ya. Ini aku yang beli deh, yang ngomong. Akan aku yang beli. Jadi boleh aku valid ya berarti ya, kalau misalnya kayak merekomendasikan ke teman-teman semua gitu, valid dong. Oh, ini dia nih, menu kita udah datang, tunggu ya, aku ambil dulu. Thank you. Ini adalah liang teh. Oke. Terus ini teh serai. Kita sengaja sebenarnya gelasnya bukan ini, tapi biar kelihatan. Biar kelihatan ya, oke. Versi komplit. Oke. Satu lagi saya mau ya. Karena kalau ini buat Sarah. Oke. Satu lagi saya bakso aja. Ini apa namanya? Ini yang komplit. Ini panjang. Ini yang tahu siomay kan? Oke, ini sue kiaunya. Ketutupan mic-nya ya. sebentar. Bisa kita atur. Iya, enggak.
Ini liang teh kan, bukan cabadak. Oke, masih akan datang lagi menu-menu berikutnya. Sedotannya belum nih. Mau ya nanti sedotannya. Saya mie ayam bakso aja. Mumpung kan. Mumpung saya belum makan siang loh. Dapat hikmah nih, ngajak Messi ngobrol jadi dapat makan sore nih jadinya nih. Wow. Beberapa improvement yang kita lakukan di mie panjang umur. Oke, sebentar. Ini pangsit goreng, isi ayam. Ini sui kiao. Dulu kita bikinnya pangsit rebus, kita bikin. Dan sebenarnya sui kiao bentuknya juga nggak gitu sih. Mohon maaf ya, karena masih improvement terus kita bikin sendiri dengan kondisi waktu dan belum terbiasa gitu ya. Kita mesti masak dari jam berapa nih? Karena mereka ini, additionalnya ini benar-benar harus fresh bikinnya. Karena kan kita nggak ingin menggunakan tambahan MSG, termasuk mie-nya sendiri. Dan coba deh, diperhatikan ya. Ini pada bisa lihat nggak sih? Atau nanti deh waktu Miko, bisa? Agak dimajuin. Aku boleh ya pegang-pegang yang punya mau? Nah, Tunggu. bisa ntar dimajuin Dia tuh. lebih steril deh, Nek. Aku nggak pakai sarung tangan, ya. Ini aku majuin dikit deh. Segini aman kelihatan? Nah, kalau kita perhatiin, dia nggak pakai sayur. Jadi isinya hanya mie dengan racikan bumbu yang juga udah kita improve sekarang. Hampir tidak ada perubahan yang mencolok dari rasa. Tapi beberapa tamu-tamu kita yang sudah pernah mencoba mie panjang umur sebelumnya, kemudian sekarang mie panjang umur yang baru, itu mereka merasa bahwa minyak ayamnya lebih gurih. Racikan yang lain sebenarnya sama isinya. Ini pakai masker aja kecium loh. Pakai masker kecium ya? Kamu lapar kali? Masuk gitu loh. Dan potongan ayam ini juga kita nggak pakai yang seperti mie ayamnya terus kemudian yang dikasih bumbu lagi ya. Memang pure saat kita bikin kaldu ayam, ayamnya kita potong tanpa ada tambahan bumbu lainnya. Gitu. Jadi kita kasih bumbunya itu ya saat bikin kaldu. Ya. Sui kiao-nya sendiri karena kita masih belajar ya, harusnya bentuknya nggak begini. Tapi rasanya sudah sesuai. Kalau bentuk yang penting sudah lah ya. Flavor ya, yang penting di sini yang penting adalah flavor, gitu value-nya ya, gitu. Ya. Dan kita masih butuh masukan juga dari tamu-tamu kita, pecinta pemakan mie gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman bahkan di sini ada food blogger mau datang, mau icipin langsung, mau kasih kritik dan saran, kita tunggu. Terus yang ini nih. Oke, agak panas nih. Ini kelihatan ya, saya nggak bisa piringin karena dia ada kuahnya. Isinya bakso dan tahu siomay. Banyak yang suka sih. Tahu siomay banyak yang suka di sini. Yeay, berhasil kita bikin. Kuahnya yang kita buat adalah versi tadi ke arah-arah Tiongkok kuno. Kalau kita datang tuh kayak makan di daerah Beijing gitu ya. Karena saya pernah satu kali ke Beijing. Itu ketemu dengan satu tempat yang ya udah emang jualan mie aja gitu. Jualan mie dalam kehidupan sehari-harinya terus banyak dalam satu deret itu tuh saya lupa jalannya. Nggak jauh beda dengan kuah yang sekarang kita bikin. Oh, jadi ada memori dari sana gitu ya. Oke. Kayak gimana ya caranya bikin kuah yang seperti itu gitu. Jadi dengan segala macam percobaan, nemulah. Dan tempat itu benar-benar jual bakmi aja gitu. Bakmi aja sama turun menurun juga bikin. Oke. Pangsit goreng ini juga semestinya bentuknya nggak gini. Kita nyari gampangnya dulu ya. Guys, ini lagi soft opening loh, masih soft opening. Jadi ya udah ya, yang penting dicobain dulu. Yang penting gitu. dicobain dulu. Yang ini karena udah aku comot-comot pegang tadi. Kamu makan yang itu aja. Boleh. Ya. Ikut aja aku. Iya. Boleh sini. Kamu kalau mau ambil punya mie bakso, tambahin mie-nya lagi. Nah, coba kita kasih lihat dulu ya. Kita juga ada menu khusus mie bakso kuahnya aja. Wangi loh. Wangi. Ada 2 versi nih kalau nggak salah deh. Sebentar, ada yang 5 isinya, ada yang 10 isinya. Ya lebih menarik ini ya warnanya, betul nggak sih? Yang ini nggak usah dimajuin, kan udah kelihatan, betul nggak?
Harus langsung dicobain. Oke. Ini sih bestnya. Kamu mau makan yang mie itu juga nggak apa-apa. Boleh. Walaupun mangkoknya udah aku pegang-pegang. Terus sebelum makan mie-nya kamu mau pakai sanitizer juga boleh. Yang baru di kita adalah lemon tea serai ini. Oke, kayaknya aku lihat deh kemarin lagi pas lagi nyoba-nyoba sama Thomas juga ya. Iya, Iya, betul. oke. Nah. Itu bikinnya belum es ya? Itu udah es belum ya? Waktu itu bikinnya masih panas ya? Masih yang panas, terus sekarang yang es karena pure kita bikinnya bener-bener dari lemon, serai, yang tadinya kita pikir, oh caranya begini kok nggak keluar ya bau serainya, gimana nih caranya gitu ya. Akhirnya kita udah nemu. Oke, ini nih the finalnya nih ya. Yes, kamu Oke. mesti coba yang ini, karena kalau aku udah pernah coba. Kamu kan nungguin cabadak kan? Cabadak the best, please semua orang harus makan. Oke. Harus makan mie dengan minum cabadak maksudnya. Sarah, ini semua aku siapin buat kamu, ya. Jadi kamu harus cobain satu-satu. Berkah banget aku ya, oke. Ya. Cobain dulu ya ini ya. Apa tuh? Range harganya berapa? Mie recommended-nya apa? Oke, recommended-nya mie ayam bakso yang lengkap ini, tahu siomay Yang komplit bakso ini ya. spesial. Terus kemudian mie ayam itu juga recommended ya, karena menunya juga cuma itu aja sih. Jadi kayaknya semuanya recommended deh. Berarti mungkin tergantung preferensinya aja. Yap. Orang lebih ke bakso, ke pangsit gitu. Iya. Tapi kan overall emang si mie panjang umurnya yang Betul. jadi specialty-nya gitu. Mie ayamnya, bakmi karet itu kalau yang mau tambahan ada additionalnya itu juga specialty-nya di kita. Untuk range harganya dari 35.000 sampai nggak nyampe 50.000 untuk makanannya ya. Bahkan bisa dicek aja mumpung lagi ada promonya di GoFood. Langsung cek ya. Kalau mau tahu tulisannya bukan MIE tapi MEE. Panjangnya juga pakai ejaan lama. Jadi DJANG. Ya, Oke, panjang baru umur. Panjang umur gitu bacanya jadi gitu ya. Keminya panjang Oh, gitu ya. panjang umur. Oke. Ini Mbak Disti, Gimana? ini gimana ya? Udah pas belum? Aku mesti beli berapa minuman berarti di mie panjang umur kalau semuanya Ya, aku suka ya? Kamu jam baru datang minum yang segar ya kan, agak kepanasan dikit cabadak kamu beli. Terus kamu kalau mau sore-sore dikit minum liang teh yang biar lebih sehat ya. Jangan kebanyakan, kamu masih harus minum tiga-tiganya loh. Sorry keenakan ternyata nikmat banget. Iya, ganti sedotannya. Tuh. Karena ini spesial kesukaannya dia, aku mau tuangin sambil aku mau liatin Ini ya. please banget harus lihat kayak segernya berasa banget pasti. Kalau kita lagi nuangin ini sih, yang nggak haus jadi haus. Yang Itu tadi bener loh. nggak mau Bisa minum banget, jadi minum bisa gitu banget. ya. Kita tuang dulu. Lah. Aku kayak kehook banget ngeliatinnya. Karena Cabadak nih. Sarah udah Cabadak. biasa minum ini. Udah biasa banget aku. Dia udah sering ngabis-ngabisin botol kita di sana. Jadi yang ini buat saya aja. Abis dari Bateguk, aku minta lagi es batu karena seger banget kan. Jadi kayak mantap. Sarah sorry ya, yang ini buat aku. Aku tapi punya 3. Iya kan? Ya ini mirip lah, tapi Oke. ini bukan cabadak, yang itu Ini? adalah liang teh. Ini liang teh ya? Kayak. Nah, liang teh ini juga salah satu spesialnya mie panjang umur karena masih dalam konsep yang sama. Kalau kita biasanya makan di tempat-tempat yang otentik Tionghoa ya, versi Tiongkok, itu biasanya ini termasuk minuman kesehatan. Jadi tanpa es biasanya. Nah, tapi aku mau tanya seputar kayak liang teh gitu. Kenapa ya Kak? Aku tuh pernah baca kan emang karena liang teh tuh ya punya inilah buat kesehatan, tapi kenapa semuanya agak manis banget gitu ya? Dia itu justru diambilnya dari daun yang kayak kalau kita gini nih, bikin cincau gitu kan, rasanya Ya. mirip-mirip cincau gitu kan. Dan warnanya sebenarnya nggak kayak teh, dia kayak ada ini nih lapisan sodanya Ya. gitu. Ya bagus, jadi kita nggak perlu pakai gula lagi, Oke. benar nggak? Cuman sebenarnya tidak pakai es. Diminumnya itu dalam kondisi hangat biasanya. Oh, Kalau oke, mau oke, jadi oke. minuman herbal ya. Kalau kasih es ya nggak jadi herbal, tapi jadi minuman Aku belum pernah menyegarkan. nyobain liang tehnya, jadi makanya tadi aku kayak sharing dulu. Nah, biasanya aku kayak nyobain liang teh tuh kayak terlalu manis. Nah, aku baru mau cobain nih. Cobain, ini kira-kira terlalu manis atau enggak. Nanti kalau terlalu manis aku bikin spesial buat kamu yang nggak terlalu manis. Oke, masih terlalu manis. Kayaknya emang tempatnya aku cobain salah aja kayaknya.
Nggak, aku nggak nyenengin kalian ya, by the way. Emang ini enak ternyata. Dan aku suka menemuin beberapa tempat. Lantai kan seger banget kan, menurut aku. Dan, tapi kalau misalnya balik lagi harusnya nggak boleh pakai es, tapi ya kayak Ya di sini gimana? pasti. Iya, jadi ini tergantung selera juga. Kita juga menyediakan yang nggak dingin sebenarnya, termasuk jeruk. Jadi kalau jeruk Medan ini kan, nah ini karena jeruknya kita tanpa tambahan air, tapi kalau pakai es ya otomatis jadi ada air ya waktu esnya cair ya. Di sini namanya jeruk ya, itu kan musiman ya, kadang-kadang warnanya agak pucet, kadang-kadang kuning banget seperti yang sekarang. Ini berarti lagi the best momennya jeruk Medan. Oke. Sedotannya kurang ya? Tunggu, diambilin dulu Oke. ya. Sedotannya diambilin dulu buat Medan. Sera. Yang ini buat aku. Nanti aku bisa balik lagi ke belakang, beli lagi Bandang. Oke. Ini aku sering banget nih ngeliat teman-teman di sini kalau pesan pasti harus yang komplit terus minumnya sih es jeruk. Iya, dan lumayan cepat habis ya jeruk Medan ini. Kita nggak terlalu stok banyak karena tadi kita juga maunya semuanya fresh gitu. Jadi nggak banyak yang kita inep-inepin gitu, nggak banyak yang dibesok-besokin. Kalau bisa sekarang habis deh gitu maunya. Jadi kadang sore pas kalau lagi rame kita suka salah-salah perhitungan, ya sore udah habis. Iya. Gitu tuh jadinya. Makan loh, Boleh. silakan ya. Kalau kamu mau makan sekarang. Sambil ya, tuh sambil ada nontonin murid yang makan punya ya. aku. Nah, aku sambil mau minta anakku untuk ambil sedotan. Wow, sudah mau hujan nih tampaknya ya. Ada suara geluduk-geluduk. Jadi Aduh. pas nih kalau kita makan mie. Kasih kuahnya dikit biar Ini kayak gimana yang ya? bikin dari tadi. Ini Kasih kuahnya sedikit, tuh mumpung ada sendoknya. asik ya, ada sesi-sesi makannya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita take away, teman-teman bisa request ke kita masaknya setengah matang. Jadi nanti di rumah itu bisa dikasih sedikit kuah, kemudian kita bisa masukin di dalam microwave, dia kenyalnya bisa pas banget. Nanti kita akan kasih ekstra bumbunya juga, karena biasanya mie karet ini cukup cepat mengeras. Oke. Biasanya kalau kita masaknya mateng, ya pas nyampe di rumah kendalanya adalah dia lebih keras, jadi harus dikasih kuah lagi. Oh, oke. Gitu. Berarti tapi itu emang akan disuggest atau yang takutnya orang nggak tahu, makanya kita info Takutnya itu orang ya. nggak tahu ya kalau yang sekarang ini. Jadi biasanya saat ada yang pesen lewat GoFood, itu kita bilang ke abang-abangnya Ke tuh. drivernya, oh mau nggak kalau misalnya di Iya, Oke. ngirimnya jauh nggak nih? Kalau ngirimnya jauh dalam porsi yang banyak, akan langsung dimakan atau enggak? Karena kita pengennya ngasih tahu juga gimana prosesnya. Gimana, pas? Oke. Nanti silahkan ya ditambah sama ini jeruk. Nah, punya saya sudah datang. Itu kayak mukbang itu nggak? Yang punyaku pas banget nih karena baru dimasak. Kalau tadi kan punyamu udah terlanjur sambil ngomong-ngomong terus kita ya. Udah dibawa-bawa tadi ya dirinya ya? Boleh nggak sih aku makannya di sini? Mau Nah, ngiming-ngimingin nih. Mau iming-imingin teman-teman yang lagi lihat. Udah ku campur. Warnanya aduh pas banget. Wanginya. Tapi balik lagi ya kalau saya yang bilang kesannya peres nanti ya. Karena emang jualan mie. nggak apa divalidasi sama yang biasa beli. Divalidasi. Oke ya. Berat sekali bahasa Anda ya, validasi. Validasi ya, Bu? loh. Oke. Kesannya saya siapa Sore-sore gitu hari ya. Minggu ngomongnya Kayak, validasi banget nih. saya food enthusiast atau gimana gitu kan? Kan katanya makannya nggak boleh putus mie-nya. Kalau saya sih biasanya putus mie-nya. Potongan ayamnya kita sengaja ngambil potongan yang juga hanya dagingnya aja tanpa lemak dan warnanya yang putih bersih kayak gini. Ini sih sebenarnya salah satu bentuk suami saya perfeksionis sekali kalau urusan daging ayam ini, nggak boleh ada bercaknya sama sekali. Jadi pasti yang dipilihin yang bagus-bagus. Dan ini juga bukan buat tayangan aja loh. Nanti teman-teman boleh kalau ada yang makan, enggak nih dagingnya kurang bagus nih warnanya, boleh protes sama kita ya. Menerima masukan pokoknya ya. Menerima. Dagingnya aman? Aman banget. Aku Nikmat. pakai sambelnya langsung. Silakan. Oh iya, yang spesial lainnya adalah
kita kan nggak masukin ke dalam sini sayur-sayur ya. Ada daun bawang yang kita kasih terpisah, sambal kita kasih terpisah karena sesuai dengan selera. Sebenarnya sih memang nggak pakai tuh. Kemarin ada yang juga minta pakai bawang goreng dong, yang kecil-kecil tuh. Kita sedang masih godok dulu ya, karena masih mencari titik otentiknya mie panjang umur. Tapi berarti aku belum pernah nanya kalau nggak pakai sayur tuh kenapa? Berarti. Aku biasanya misalnya itu kayak otentiknya mereka. Jadi tadi tuh mereka tuh kebanyakan pengen yang simple. Udah gitu nggak cuman simple, bikinnya cepet dan semuanya fresh. Iya. Kalau sayur tuh emang agak susah ya saat kita untuk dari segi otentiknya sendiri gitu. Hampir sama dengan mie yang lain jadinya. Bener. Kalau ini tampak seperti sepi, tapi waktu dimakan nggak sepi. Ramai di mulut gitu. Menyenangkan. Jadi bentuknya tampak sepi, tapi waktu nyampe mulut ramai. Oke. Kayaknya malam-malamnya pada pengen ikutan juga ya? Aku belum cobainnya sama si es jeruknya. Oh iya benar. Harus sama es jeruknya. Nol dulu. Nonanya boleh? Boleh dong. Sekarang sebenarnya kita pengen buka tuh dari pagi sampai malam banget gitu ya. Tapi karena masih dengan keterbatasan pandemi ini, kita masih buka dari jam 11 siang sampai jam 7 malam. Kemarin kita sempat buka dari jam 1 sampai jam 7 malam, tapi sekarang kita udah mulai majuin ya. Jam 11 siang sampai jam 7 malam. Betul nggak nih? Betul ya. Oke. Divalidasi lagi ya? Divalidasi. Jangan-jangan saya bilang jam 11 ternyata belum buka jam 11. Tapi mungkin kayak banyak yang pengen buka lebih pagi kali ya. Jadi ada kemarin Pernah dapat masukan-masukan itu. Soalnya kan ya tadi kita bilang cocok juga buat sarapan gitu. Mungkin orang-orang habis sepedahan gitu ya. Iya, jadi kayak tadi pagi kan ada komunitas sepeda ya di sini. Mereka parkir kan. Itu sayang banget kita Beliin ya. buka tuh ya. Padahal sebenarnya kita bisa banget sih di location tertentu kita buka dari pagi bisa. Tapi memang by appointment ya, nggak bisa dadakan gitu terus tau-tau datang kitanya udah ready buka karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya, berarti ntar kita janjian aja ya Mbak Niski ya. Nanti Iya kalau misalnya lagi ada, oke nih mungkin teman-teman dari Recycle gitu kan, lagi pada asik-asik nongkrong-nongkrong gitu. Soalnya kan kita ngobrol sama Thomas ya, kalau inline skate emang nongkrongnya sore, jadi pas tuh. Kalau Thomas dan kawan-kawan kesini udah bisa langsung makan. Mungkin nanti kita ajak, pas aku ajak anak-anak Recycle, sepedahan pagi-pagi, minggu-minggu pagi. Kayaknya paling tepat minggu diawali dengan mie sih. Sarapan mie dulu. Dan Oke, ini silakan minum. Jangan lupa diaduk dikit. Segar nggak? mungkin bagi yang tahu aku sedih apa yang tahu aku emang doyan banget makan, jadi kayak ekspresi aku tuh bukan gitu, emang kayak ini honestnya aku makan sih kayak intinya tukang makan gitu ya, mau ngomong gitu ya. Pemirsa udah tahu ya soalnya teman-teman ya. Salah ya nawarin dia nyobain mie panjang umur ya. Salah banget ya. Gimana ya? Ya udah habisin deh. Aku mau cobain. Jujur saya bahkan belum pernah disuruh cobain makan ini. 3.000 bukanya sampai jam berapa nih, gengs? Kita sekarang ini buka sampai jam 9 malam mengikuti ketentuan pemerintah. Okay, maaf, saya sambil makan gitu ya. Iya, karena masih ngikutin sesuai sama peraturan pemerintah, kita buka masih sampai jam 9 malam. Oke. Tuh. Minum Bu. Minum. Daripada saya yang jawab loh, nanti saya kerja di A3000 juga. Saya pindah nih, nanti nggak dari mie panjang umur, saya saya merusak pindah. sesi barusan. Lagi enak-enak ya loh. Oke, di E3000 ada apa aja nih? Pertama, kalau misalnya orang baru masuk, kita ada dingdong, disco di atas. Naik tangga, cari aja, ada aku juga biasa di sana gitu kan. Masuk, kita ada Kyoto Gion langsung. Ini misalnya lagi nggak ada Creators Market ya. Ini ada Kyoto Gion. Terus kita ada masuk ke area komunal. Di sebelah kiri kalau misalnya jalan dari sini nih langsung lihat Leprana. Nah, si Sulea Leprana ada juga yang ini ada juga new edition kita itu Eitroll, tetangga baru kita yang lagi hits banget kan inline skate. Iya, Eitrollnya bukan sushi loh. Dulu aku pikir dia sushi loh awal-awal.
e-tron skate ya teman-teman ya. Jadi bagi yang mau nyari inline skate gitu, nah silakan ada di sini juga e-tron. Nah lalu ada lagi masuk ke area berikutnya bertemu dengan mie panjang umur. Udah kelihatan kok dari komunal dari ujung ke ujung udah ada stikernya, jadi nggak bakal tersesat kalau udah masuk. Mie panjang umur. Terus yang serunya nih, kalau aku mau sharing juga di depan mie panjang umur itu ada Lala Records. Jadi tempat final store gitu. Jadi aku pernah ngalamin pas mereka lagi kayak ngeset si finalnya. Jadi lucu, kita makan mie panjang umur yang tadi Mbak Desi bilang masuk kayak ke era Tiongkok lama gitu. Tapi ada kayak tiba musik-musiknya ganti-ganti gitu. Karena menurut aku itu yang seru di A3000 gitu. Jadi ya sinergi antar creators, antar komunitas creators terus ngebangun suasananya tuh jadi beda menurut aku pribadi as a customer gitu, bukan as aku di A3000 aja. Customer apa? Dia menurut aku itu. Ya, dia tinggal keliling aja nih kayaknya. Aku muter-muter dan nih, oh ya sorry, ada di belakang, abis itu ada recycle, komunitas sepeda dan bengkel sepeda mungkin mereka lebih senang ya dibilangnya. Dan neighbors kita yang di ujung itu Twilo Skate Park. Ya? Jadi cuma skatepark sih sebenarnya sekarang mereka ya bisa main inline juga di situ. Jadi bareng tuh, makanya aku juga baru tahu ngobrol sama tim dari Twilo juga, Mas Didit kayak, iya sekarang mainnya bareng Fer di situ. Oh oke seru banget gitu. Mereka udah tahu sendiri gitu loh ngebagi jam-jamnya ya, saling respect satu sama lain. Jadi memang terasa sekali kedekatannya di antara kami. Hangat sekali gitu ya. Itu sih. Nah makanya mungkin orang belum banyak yang visit A3000 karena mungkin masih suka tersesat kali ya, nyarinya di mana nih A3000 gitu. Nah kita tuh di jalan, yang tadi aku bilang kita ada di Jalan Kemang Raya nomor 8B. Jadi mungkin bisa ke Instagram juga buat get directions-nya ke sini karena seru banget. Jadi begitu masuk dapat kayak misalnya F&B experience-nya. Yang sekarang ini kan yang creators kita ada Ding Dong Disco sama di Kyoto Gion. Nanti kita masuk area belakang, masuk ke area hobi lagi. Terus tiba-tiba kayak ada kejutan lagi demi panjang umur gitu. Dan makin ke belakang emang ada yang komunitas ya jadinya ya gitu. Seru banget. Jadi aku kayak, oh ini anak-anak Leprana lagi nongkrong bareng sama anak-anak retro gitu. Tapi makannya mie panjang umur gitu. Maksudnya karena itu aimingnya A3000 adalah we believe that the synergy between creators yang bakal ngebangun si compound ini gitu. Tapi jangan salah, ada satu juga nih ya yang selama pandemi kemarin kita dengan segala bentuk tantangannya. Di sini kan sempat renov tuh, betul ya? Betul. Di bagian tengah yang sekarang kita ngobrol ini sempat gelap banget karena lagi renov. Ada satu tenan kita yang tetap rame, GoFood datang terus ya. Donat kampung ya. Itu juga donat makan kampung kita nih, loh. iya. Teman makan kita kalau udah makan mie, abis gitu boleh nggak sih kita makan donat dulu, kalau nggak dibungkus deh, abis gitu kita bungkus mie juga. Ujung-ujungnya makannya banyak jadinya. Donat kampung juga harus cobain banget. Bingung nih kalau mau rekomen donat kampung juga. Soalnya aku suka semuanya, tapi aku sukanya yang palm sugar. Kalau aku pribadi ya, karena aku nggak, kalau aku modelnya sukanya tuh donat yang nggak terlalu banyak. Terlalu manis. Aku suka yang Biscoff. Yang Biscoff ya? Biscoff aku suka. Yang palm sugar enak banget, enak kayak, terus menurut aku donat tuh kayak legit banget, kayak pas dikunyah di mulut kayak kok gini ya gitu, kok gini ya. Betul. Bikin nugget. Aneh ya cara aku mendefinisikan makanan, tapi bener loh itu sincere loh. Bener. Satu lagi nih yang belum ditunjukin, udah ya tadi bakso ya, aku udah tunjukin bakso belum sih? Udah ya? Ke depan lagi deh. Seperti yang kita bilang ya, penampilannya tampak sepi gitu, seperti tidak ada daun-daunnya, seperti nggak ada sayur-sayurnya. Tapi waktu udah kita makan kuahnya, dia terasa sekali jahenya. Ada orang yang mungkin nggak begitu suka ya kalau dengan taste jahe gitu. Kemarin sempat kita kurangin sedikit, tapi enggak deh. Kita tetap percaya diri dengan otentiknya kita. Kuahnya mie panjang umur ya. Yuk yang mau dine in, rasakan sensasinya. Kita seperti berada bukan di Kemang, serasa keluar dulu, masuk di pintunya Doraemon ya, bisa tembus di mana aja gitu ya. Betul. Itu mungkin kayak experience engine ya, bener-bener. Kayak masuk di mesin waktu, terus kita pesen makan dengan suasana. Jadi kalau tahu nggak kenapa kita memilih, jadi ada yang unik nih, kita sebenarnya udah pengen buka itu dari target kita akhir Januari. Ya. Target kita, nggak ada yang pas Imlek tuh, kapan sih Imlek? Februari, Januari ya? Februari, 12 Februari.
Nah itu tuh sempat mundur. Jadi pengennya Imlek udah kita grand opening, tapi mundur. Tapi kita puas banget dengan proses pengerjaan renovasi yang sekarang. Detailing-detailingnya itu benar-benar kita pilihin atu-atu, satu-satu kita pilihin. Dinding yang Senit warna itu hijau ya. itu agak cukup sulit nyarinya. Jadi waktu itu juga kita bikin khusus warnanya hanya mau warna itu aja. Dan kita juga kalau bisa nggak dijual lagi di orang lain gitu, jadi hanya kita yang punya. Jadi hijaunya nggak terlalu hijau, muda juga nggak terlalu muda. Itu seperti kalau kamu lihat giok, batu giok itu ya kan ada yang warnanya hijau, ada putih-putihnya. Arahnya ke arah sana. Jadi kok bisa pas banget dan jumlahnya juga kita agak takut-takut waktu itu takut kurang gitu ya. Karena custom bikinnya. Dan segala rupanya termasuk logonya. Jadi ada beberapa perbedaan dari mie panjang umur yang lama dengan yang sekarang kita buat lebih refresh lagi. Ada tambahan logo hewan di situ. Nah itu, aku pengen dong di-share itu. Kamu tahu nggak sih itu hewan apa sebenarnya? Yang kamu lihat di logo itu yang melingkar itu tuh bayangan kamu hewan apa tuh? Itu kalau bukan kamu lihat. Ntar aku tahu salah lagi. Nggak apa-apa, salah juga. Nggak apa-apa, nggak harus benar. Asal nggak kamu jawab macan aja, orang jauh beda. Benar juga ya. Ntar kamu jawab harimau lah ya, bentuknya jauh beda, ada paruhnya juga. Dia salah satu hewan yang cukup icon juga di Chinese ya. Kan naga ikonik banget ya. Kita nggak ambil naga karena udah cukup banyak. Ada penonton nih. Dia ada paruhnya loh. Kan ada paruhnya. Naga mah nggak ada paruhnya kan. Ayo apa tebak-tebakan? Yang bisa jawab di sini dapat mie. Yang bisa jawab di sini dapat mie. Ayo. Hewan apa yang ada di logonya mie panjang umur? Siapa tahu ada yang jawab. Wip dapat mie loh, Wip. Di live Instagram kita apa ada ya yang jawab nih? Logonya mie panjang umur yang baru. Ada yang jawab gak nih kira-kira? Jadi tebak-tebakan berhadiah nih. Ada yang jawab nggak? Apa tuh? Jawab yang pertama Bangau, tapi aku kayak nggak pede gitu. Bangau. Ivan Lazuardi. Thank you bantuannya Ivan. Oke, Ivan Lazuardi, kamu berhak ya mendapatkan mie panjang umur 1 porsi untuk kamu. Kalau datangnya sendirian, kalau datangnya berdua aku kasih 2 porsi buat kamu ya. Ivan Lazuardi. Asal jangan rame. Jawaban bener banget, Bangau ya. Bener ya Pak ya? Bangau. Kita nggak nyebut Bangau ya. Bangau ya, Bangau. Bangau. Jadi yang ada paruhnya itu bukan naga ya, teman-teman. Salah dimaafin. Ada yang kenceng banget tadi jawabnya naga. Gini, naga. Iya. Udah dikasih clue loh padahal. Kasih clue ya. Itu juga salah satu hewan yang kemarin-kemarin sempat kita pikirin ya. Karena banyak sekali hewan-hewan yang bisa menggambarkan nilai-nilai mie panjang umur. Kita pilih hewan ini dari segi prosperity-nya, ya, dari kesuksesan, kemudian dia juga nggak pantang menyerah. Hewan yang bisa dibilang sangat setia kawan dan sayang dengan keluarganya. Aduh, dalam banget kayaknya ya. Kok sempurna banget ya? Dan ini kita cukup lama mengkonsep dari si bentuk hewan ini. Ada beberapa waktu itu pilihan-pilihan mau melingkar lah, mau panjang lah, mau sambil terbang lah. Ada beberapa pilihan yang akhirnya kita tentukan seperti sekarang. Gitu. Kalau mau tahu logonya apa ya datang aja sini ya. Sini. Ada di dalam, ada di yang tadi bilang di communal space. Oke, berarti itu value-value yang pengen tunjukin juga ya dari mie panjang umur. Betul. Oke. Berarti dari udah 2018 ya Mbak Disti ya? Oke. Nah, aku pengen tanya juga. Out of all places nih, kenapa akhirnya mie panjang umur nestled-nya di Kemang gitu? Oke, menarik banget. Dulu awal mulanya kita menentukan tempat di Kemang karena kita merasa belum ada bakmi karet di daerah selatan yang otentik banget rasanya gitu ya. Kalaupun ada, ya ada menu lainnya gitu. Tidak hanya menjual bakmi karet. Kita di sini ingin spesial menjual hanya bakmi karet, tidak ada pilihan bakmi-bakmi yang lain. Kita tahu ya ada bakmi keriting, ada bakmi apa lagi tuh ya. Kalau ini jenis mie, pokoknya yang kayak lomi juga kan yang agak besar-besar juga. Kalau kita sebenarnya ya nggak gepeng tapi juga nggak bulat. Iya. Itu bisa dibilang. Dan kalau menunya, porsinya
porsinya juga kita buat nggak terlalu banyak. Kalau kita makan di daerah aslinya, ini tuh porsi mininya berarti. Karena aslinya mereka Banyak banget kan? Iya. Itu yang seringkali kalau kita makan bakmi kari itu suka orang bilang, ih pegel ya makannya. Udah sampai pegel, kenyang banget lagi. Benar. Nah tapi aku juga pernah baca tuh bukan soal porsi sih. Aku juga pernah ke beberapa tempat kayak misalnya di Hong Kong lah atau di Beijing gitu. Emang porsinya mereka tuh banyak banget dan nyambung dari situ. Karena kita sebutin maksudnya negara-negaranya gitu ya. Ada satu lagi yang menurut aku nih fun fact yang suka apa ya ke cross kalau misalnya di culture lain. Jadi kalau kan kita tahu kalau misalnya di Jepang itu kalau makan ramen emang harus diseruput sampai kayak seruput yang mana bertolak belakang sama culture-nya western maupun di kita aja kayak nggak sopan gitu, ini nggak ini gitu. Tapi setelah aku baca-baca lagi, setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata di Cina pun seperti itu gitu. Dari yang asalnya seperti itu, emang makan tuh harus yang ngangkat piringnya, mangkoknya apa nggak pakai sendok diseruput dari kalau kuahnya diseruput langsung dari mangkoknya gitu. Jadi kalau misalnya kita main kayak aku tuh kan suka banget nih kayak misalnya ke daerah-daerah Jakarta Pusat, emang orang-orang banyak di sana yang emang makannya seperti itu bukan karena nggak sopan, emang mereka cara menikmati mie itu seperti itu gitu, yang makannya keangkat-angkat apa, itu sih menurut aku ya banyak banget kayak fun facts kayak gitu menurut aku. Soalnya pas aku makan di sana, wow oke, gitu kan, seru banget nih makan mie tuh kayak sampai keringetan gitu, aduh kayak, tapi di situ serunya menurut aku dan banyak banget lah ya culture mie dari negara manapun. Tapi yang paling serunya adalah ya mostly ya, aku nggak bilang semua, dari belahan dunia manapun pasti lo punya mie lo sendiri. Ya kan, maksudnya apapun itu bentuknya ya, menurut aku ya kayak misalnya ada udong, ada sebenarnya soalnya ternyata maaf kalau aku menurut kalian info aku mungkin kurang valid, tapi aku baru tahu kalau pasta itu considered as noodle. Karena noodle itu jadi untuk menjadi sebuah noodle itu ada kayak apa ya, kok hukumnya sih, ada TNC-nya lah gitu. Jadi kalau misalnya gramasi lo ini sekian-sekian, bentuk lo sekian-sekian, ya lo masuknya ke daftar adalah noodle. Ya lo noodle gitu. Makanya tadi aku bilang, ya emang noodle comes in many form aja dan dari banyak culture gitu loh. Tergantung cara, misalnya kayak biasanya makan bakmi pakai sumpit, ada yang misalnya makan spaghetti gitu pakainya garpu misalnya gitu. Dan proses masaknya ini juga ternyata ngaruh sih. Ada yang mereka proses masaknya pakai air kaldunya gitu ya, mie-nya. Ada yang enggak, dia pakai air biasa, kemudian mie-nya memang sudah punya taste di dalamnya. Dan ini yang bikin tadi termasuk salah satu otentik yang ada di Mie Panjang Umur. Karena kita memilih artisan mie yang memang turun menurun, ya memang udah bikin mie aja, mie-nya udah ini nih mie kari. Iya. Bener. Yang tadi kita ngerasa wah pakai hati banget ya bikinnya. Halal dong, ini penting kita makan. Kalau gitu aku pakai hijab dulu ya. Halal dong, itu yang membedakan juga. Mungkin selama ini banyak yang masih ragu gitu ya saat kita makan bakmi karet. Aduh, jangan-jangan non halal nih. Atau dari minyaknya, biasanya orang-orang kayak gitu ya. Betul. Kalau di kita ya kebetulan karena kita yang masaknya juga Muslim, jadi semoga bisa juga dinikmati dengan rasa yang sama seperti rasa-rasa yang non halal mungkin nikmatnya ya. Dan minyak kita pakai minyak ayam, pure minyak ayam, tidak ada tambahan minyak-minyak non halal lainnya. Terus kemudian racikan lainnya semuanya terjamin kehalalannya ya. Jadi aman nih buat teman-teman yang mungkin masih berandai-andai gitu ya. Yang masih ragu ya, karena banyak juga yang memang mikirnya, apalagi mungkin di dalam isian pangsit ya kadang-kadang. Terus Atau biasanya orang ini minyak kan biasanya mikirnya ya. juga Tapi tenang aja teman-teman, ini udah terbukti emang rasanya kalau misalnya lagi makan, ya pure chicken, ya kayak chicken broth gitu, ini kayak benar dong. bener nih. Nah, tuh. Aku emang suka berlebihan kalau ngomongin makanan. Maaf ya. Ya bagus lah kalau kamu yang ngelit di sini. Oh, iya. Jadi aku nggak terlalu banyak untuk cerita. Iya kan. Tapi kan kita pengen denger dari Mie Panjang Umur nih kan. Seru. Ya karena menurut aku pasti Mie Panjang Umur ada di Kemang ya. Bukan karena, maksudnya di luar si A3000 gitu misalnya. Tapi menurut aku itu dia tadi si offeringnya menurut aku. Karena begini, kalau kita bicara selatan, Kemang ini kan jantungnya ya.
Mereka bilang jantungnya, walaupun memang kondisinya naik dan turun dong daerah Kemang ini kita tahu sendiri. Jadi yang kita harapkan memang saat mereka berada di Jakarta Selatan yang udah menjurus ke bagian yang lain, mereka masih bisa tetap mencari bakmi karet yang otentik, yaitu mie panggang. Harapannya sih gitu. Jadi teman-teman silakan mumpung lagi sore-sore begini, promo masih berlaku loh ya, 20%. Pesen aja di GoFood kalau mau. Sepanjang sesi kita udah ngomongin si promo itu ya. Iya, Namanya kan jualan ya. juga boleh sih, mau deket-deket lagi. Please dine in sih, kalau lagi di daerah Kemang, enak banget tempatnya. Jadi bisa ngerasain betul gimana ambience-nya yang kita tawarkan, apa yang tadi saya ceritain tuh kita berasa sedang berada di tempat yang berbeda ya. Jadi di Kemang ya, harapannya begitu ya. Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi teman-teman kalau nanti datang ke sini ya. Tadi kan udah dikasih tahu tuh apa kalau mie panjang umur basically mie semua sama tapi emang preferensinya aja kan tadi nanya kan rekomendasinya apa semua kita rekomendasiin ya. Menunya ya cuman gitu-gitu aja. Tapi preferensi lagi kayak temennya mau apa sih nih si mie panjang umur ya temennya mau ada pangsit goreng ada si tahu somai ada yang komplit ada yang bakso gitu itu lebih balik ke teman-teman preferensinya apa. Kalau soal harga udah pasti bersahabat kayak 50.000 kenyang banget deh gitu dan bersama dengan teman-temannya dan minuman-minuman yang seger ini gitu. Betul. Ada satu sebenarnya belum kita keluarin karena hari ini belum sempat bikin ya, yaitu adalah bakso goreng. Kamu udah sempet cobain belum bakso Iya, gorengnya? kayaknya teman-temanku deh baru nyobain bakso goreng. Aku belum. Baru aku belum Itu nyobain. salah satu improvement yang kita kasih. Oke. Kayaknya kalau kita makan bakmi karet yang asli gitu ya, enggak bakso goreng sih kayaknya ya. Oke. Apalagi kalau kita ke Tiongkoknya beneran. Atau mungkin ke Hong Kong gitu ya. Iya. Enggak ada sih kayaknya bakso gorengnya. Bener nggak sih Pak? Enggak ada ya, enggak ada. Kalau Hongkong kayak lebih ke pangsit deh mereka pangsit rebus. Iya, dan beda. Mereka kan nyebutnya wonton ya. Iya wonton. Karena mereka sebutnya wonton, kalau di kita jadinya suikiao tadi. Suikia betul. Pangsit rebusnya. Iya. Habisin dulu ya, nanti nggak sopan loh kalau. Oh iya benar. Aku ngabisin dulu boleh ya? Bareng lah, aku juga mesti habis nih. Oh iya. Tunggu ya. Nanti makan. Sambil ngomong. Tadi yang udah kita tunjukin ini, tadi udah sempat ditunjukin juga. Tahu siomay ini salah satu yang kita nggak nyangka kalau ternyata teman-teman ngasih rate yang bagus banget. Karena sebelumnya nggak ada ya. Di mie panjang umur yang sejak tahun 2018 sampai 2020 kemarin, ada nggak sih Pak tahu siomay? Nggak ada ya. Kita baru improvement sekarang dan disukai. Kalau aslinya di Tiongkok ada nggak? Tahu siomay? Ada ya? Ada ya? Oke, kita salah ngomong gitu. Protes. Nanti tervalidasi dulu ya. Validasi dulu nih sama yang bikin. Ada ya benerannya? Oke. Apalagi ya? Bakso juga kalau teman-teman ngerasain MPU yang dulu, ini juga ada sedikit improvement dari kita. Lebih halus yang sekarang, terus bentuknya lebih kecil. Kalau yang sebelumnya lebih besar. Oke. Untuk mulut-mulut seperti saya, dia bisa langsung masuk satu. Kalau Habis yang sebelumnya enggak. langsung puas ya. Harus dipotong dulu, sedangkan kalau waktu mau motong dengan sendok bebek begini agak susah. Jadi mau nggak mau digigit dan dibalikin lagi. Gitu. Itu kendalanya tuh ya. Bener. Itu aku juga kayak gitu sih kendalanya bener. Jadi aku buat lebih kecil aja deh. Jadi rencananya fully opennya tuh bulan apa? Mei kan ya? Sorry, April. Ya kan? Kita rencana grand opening 5 April. Oke. Mudah-mudahan sesuai, nggak mundur lagi. Karena sekarang kita udah run, kita udah soft opening, kita udah lihat bagaimana teman-teman merespon saat mie panjang umur buka lagi. Ada beberapa pelanggan kita yang setia gitu ya, dari kemarin waktu kita tutup juga mereka nanya terus gitu kapan bukanya, nggak bikin frozen waktu zaman pandemi awal-awal. Oh iya karena banyak, banyak banget ya. Kita sebenarnya waktu itu sempat bikin frozen food, cuman gitu ada rasa kayak aduh kok nggak pede ya. Gitu ya. Ada takutnya hasilnya akan berbeda atau karena kan frozen food itu berarti harus dimasak sendiri, sedangkan kita memang ada aturan kayak nggak boleh terlalu lama, tapi juga nggak boleh terlalu sebentar. Oke. Nah ada beberapa teman-teman yang waktu dia bikin sendiri, kok jadinya terlalu lembek ya gitu. Karena ya perbedaan api saat kita bikin di sini sama di rumah ya nggak bisa diatur juga, iya benar. Terus kemudian lama masaknya itu juga sangat pengaruh ternyata. Waktu kita bikin di rumah waktu itu ya dengan kompor rumahan,
ya otomatis menjadi lebih lama bikinnya. Oke. Menitnya itu akan lebih lama. Dan kalau orang bikin sendiri kayak mungkin nggak sabaran juga, ada yang mungkin kayak ini belum nih akhirnya kematang overcook jadinya gitu ya. Terus kalau misalnya tadi belum terlalu matang, kenyalnya dapet tapi dalamnya belum matang. Nah gitu. itu ya. Itu yang gimana ya, masa kita mau ngajarin satu-satu tiap kali ada Atau kayak bakal gitu ada kan. apa namanya kayak step by stepnya kebanyakan lagi ya, nanti ya. Iya, gitu karena setiap orang punya gaya masaknya sendiri-sendiri. Termasuk juga di mie panjang umur kita udah atur standarnya, rasanya harapannya adalah selalu sama. Siapapun yang masak rasanya akan tetap sama. Kualitasnya terjaga juga ya. Oke. Harapannya gitu. Jadi 5 April boleh loh ya. Nah, mampir ke sini, tapi sebelum itu juga mampir aja sekarang. 5 April tinggal minggu depan kok, tapi selama seminggu ini kan masih ada promo juga kan. Dine in boleh, promo GoFood boleh. Tapi kalau boleh tahu 5 April bakal ada apa nih Mbak Disti? Maksudnya apakah antara ada mungkin menu baru mungkin gitu, atau mungkin ada perubahan apa? Nggak ada, itu lebih ke legalitasnya kita ya. Oh gitu, kayak Kita ini datang bikin gitu. aja, iya gitu kayak kita tuh belum pernah grand opening loh dari tahun 2018. Oke. Jadi saking keasikan aja gitu kayaknya udah dagang. Udah hustling ini gitu kan, mie ya. Jadi ini salah satu doa juga dari kita. Dari tahun 2018 kok baru sekarang grand openingnya gitu ya, dengan situasi yang benar-benar baru. Oke. Gitu. Cukup lama tapi ya. Cukup lama ya. Keasikan soalnya ya. Oke, jadi ya maksudnya aku pengen kayak ngundang juga nih teman-teman. Berarti 5 April, tapi sebelum tanggal 5 April pun udah bisa makan, udah bisa dine in di sini. Jam bukanya tadi kan udah tahu juga, tapi boleh didengar dari ibu yang ini ya, karena masih suka sold out, apalagi minuman-minuman seger-segernya ini juga. Kalau misalnya mau di pairing, datangnya mungkin bisa cepet-cepet gitu. Mungkin kayak jam 11 tank udah antri di dalam. Iya, dan yang pasti bisa DM aja ke kita, karena tadi ya kita masih butuh banyak banget improvement di sini. Kita pengen bikin semuanya serba fresh gitu. Jadi kalau ada yang pas datang ke sini terus kecewa, aduh jeruk medannya pas habis lagi. Pas lagi on the way DM aja dulu ke kita di Mie Panjang Umur, tanyain nih apa namanya, jeruk medannya ada nggak nih? Jangan-jangan lagi habis waktu datang. Bisa tuh, silakan. Jadi boleh di booking ya, boleh. Biar kayak datang sini maksimal gitu, dan bisa merasakan dine in ya fully di sini. Harapannya gitu ya. Ya, jadi jeruk medannya ini pure, nggak pakai tambahan air dan gula, kecuali kalau pakai es ya Airnya dari esnya aja ya, oke. Tapi emang berasa sih si jeruknya. Aku jujur kalau minuman aku nggak tahu mau rekomend yang mana. Mie juga aku nggak tahu karena itu tergantung preferensinya aja masing-masing. Karena menurut aku, kalau aku poinnya ada di mie-nya soalnya. Karena mie-nya buat aku enak banget. Tinggal tergantung teman-teman sukanya apa. Kalau minuman kayaknya this one would be my new favorite sih. Teasernya. Karena aku udah, yang satu kan udah ada soda-sodaan nih, cabadak. Kayaknya aku butuh minuman yang seperti ini ya, sereh-serehan gitu. Tapi liang tehnya enak banget. Jeruknya nggak usah tanya, kayaknya aku udah minum juga. Oke, jadi itu memang cukup minumannya pada sehat-sehat ya, 3 ini. Kecuali yang ini karena bersoda ya. Iya kan, tapi ini tetap favorit aku sih. Jadi kalau misalnya, oke, ada pertanyaan lagi ya dari pemirsa ya. Oke, range harga minumannya. Oke, minumannya, sebentar. Minuman berapa ya? Range-nya? Range-nya aja kali ya, dari berapa sampai berapa? Range-nya dari 8.000 sampai 25.000. Range-nya. Tenang aja teman-teman, 60.000, 70.000 udah kenyang banget pokoknya kan tuh. Udah dengan minum maksudnya, makan, minum. Apa? Ada yang jawab plus pajak, katanya plus pajak. Sabar Pak, sabar Pak. Udah pakai ngegas dong plus pajak. Iya siap Pak, plus pajak. Pokoknya range harga 8.000 sampai 25.000. 25.000 itu untuk jeruk medan, karena tadi pure, tanpa ada tambahan gula dan air, kecuali esnya. Bisa dipesan tanpa es juga. Kalau mau ngerasain sensasi purenya, silakan. Masih buka kita sampai jam 7 malam, ya. Kenapa ada yang mau nanya? Mau nanya? Nanya apa? Boleh loh. Boleh kalau mau nanya. Nggak ada. Masih banyak banget nih sesi kita bakal sama Mie Panjang Umur, tapi
mungkin kita tutup dulu yang kali ini karena kita masih bakal ada program-program berikutnya. Betul. Udah kayak presenter aja aku kan tuh. Bagus. Gimana sih? Tapi bener loh, nanti tolong dong kasih tahu ke kita ya. Untuk mie panjang umur kalian pengen lihat dari apa nih? Misalnya proses pembuatan atau misalnya tadi pengen nunjukin dong kehalalannya seperti apa? Bisa ya. Oke. Kasih input aja untuk kita. Bisa di mana tuh inputnya? Di komen di bawah ini. Di komen apa di bawah sini kali ya. di Di komen di bawah situ sini. ya. Nanti mungkin juga bisa kasih masukan kayak bakal ada acara-acara apa nih yang dibuat sama A3000 sama mie panjang umur karena pasti masih ada, apalagi kita masih during Creators Market ini karena aku waktu udah bilang sama Mbak Disti kita mungkin pertama Creators Market Talks dulu ya, kita cerita-cerita dulu kayak brief backgroundnya mie panjang umur, terus kayak bahas menu-menunya, tapi nantinya kita bakal bikin kolaborasi program lagi, mungkin sama bisa tiba-tiba ada Etrol gitu, ada Leprana, bakal seru banget sih. Iya loh, aku bayanginnya bakal seru banget. Iya kan, nah aku kepikiran yang tadi tuh yang si sepeda, seru banget sih. Gimana kalau teman-teman Etrol itu suruh berdandan barongsai dulu di opening kita? Nah, bisa tuh 5 April kan. 5 April ya, lucu kayaknya. Boleh deh. Boleh, Kalau boleh. gitu ditunggu teman-teman idenya karena kita ini suka mentok ya. Kita meetingin dulu ya teman-teman ya. Kita suka mentok, bingung mau ngapain lagi. Kebanyakan mikirin makanan, jualan, lupa sama promonya. Ya? Jadi kita bisa bareng nanti bikinnya. Pokoknya tungguin aja di during Creators Market ini bakal ada konten baru lagi sama mie panjang umur. Thank you ya. Thank you semua. By the way jangan lupa ya datang ke sini buat nyobain mie panjang umur. Instagramnya mie panjang umur. Yep. Jangan lupa bukan MIE, MEE dan panjangnya pakai ejaan lama. Oke? Mie panjang umur. Nikmat pokoknya. Sampai ketemu di mie panjang umur ya. Thank you. Bye, thank you Sarah. Thank you Mbak Disti.